Selamat pagi saudara yang kekasih. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita, persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah kita. Haleluya. Yes. Ini kami Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak takut, sebab kau setakut. Tak usah kebimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatan, dahsyat kau dahsyat. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh kami nikmati. Kasih-Mu ini tidak pernah meninggalkan kami Bapa, dan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk senang menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau pakai terus kami menjadi alat-Mu yang perkasa di hadapan-Mu. Bekali kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ada di tempat ini, dan kami percaya Engkau ada, dan Engkau akan bertata di atas pujian kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita, ada sukacita. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita tetap bersukacita, sebab Dia baik, tiada berkesudahan kasih Allah kita kepada kita. Haleluya. Yes. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Ya, Tuhan Yesus baik. Ya, amat baik, ya, selama-lamanya.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lagi, lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Siapa? Allah dahsyat di tempat duduknya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Ya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Ya. Allah dahsyat. Di tempat duduknya. Allah bangkit. Oh. Allah bangkit. Bersorak. Sama-sama. Hey. Allah bangkit. Ya. Bernyanyilah. Iblis dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Siapa? Allah dahsyat di tempat Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Allah dahsyat lagi. 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 Allah dahsyat di tempat duduknya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Mendengar akan firman Tuhan. Persiapkan hati. Supaya diisi dengan Allah kita. Menjadi yang baik. Sehingga kita menjadi suatu karya yang luar biasa di tangan Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Semua boleh terjadi karena seizin Tuhan. Dan kita percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yes Lord. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord. Kami terus percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik Tuhan. Apapun keadaan kami sekarang, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan Engkau akan mengangkat kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat keadaan sekarang ini Tuhan. Untuk kami lebih lagi mendekatkan diri kepada-Mu. Untuk kami lebih mengandalkan Engkau Yesus. Dan kami percaya tatkala waktu-Mu ada, tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Allahku yang mengurapi hamba-Mu yang sedang Kupersiapkan. Urapan yang dari maha tinggi mengalir dan mengalir Tuhan, mengurapi hamba-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga menguatkan kami, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan dalam menghadapi keadaan yang sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkarya terus dalam hidup kami. Berkarya terus dalam hidup kami Tuhan.
supaya hidup kami memancarkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih segala kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang ingin merebut kebenaran firman-Mu, kami usir, kami tenggelamnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah kuasa-Mu yang ada dan menjamah setiap kami, sehingga firman-Mu yang ditaburkan boleh menjadi benih yang luar biasa, benih-benih yang luar biasa, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah yang indah, buah-buah yang manis, yang sedap. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam kasih dan setia Tuhan. Kalau boleh ada hari ini, itu karena kemurahan dan kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan tentang menikmati pribadi Tuhan. Dalam hari-hari ini, ketergantungan manusia akan Tuhan makin meningkat. Orang mulai mencari akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang mencari mujizatnya, memohon mujizatnya terjadi buat kehidupan kita. Dalam kesulitan yang cukup tinggi ini, karya Allah sangat dibutuhkan. Namun bagi yang mengejar mujizat, acap kali kecewa. Karena mujizat itu tidak hanya 5 roti 2 ikan buat memberi makan 5.000 orang lebih. Tapi mujizat itu kadang-kadang mujizat salib. Mujizat yang susah dimengerti. Mujizat yang sepertinya tidak masuk akal. Tapi itu mujizat yang terbesar. Banyak orang mencari Tuhan untuk mendapatkan pencerahan pengetahuan, untuk menilai zaman sekarang ini. Namun bagi yang mengejar pengetahuan, kadang pencerahan yang Allah beri bukanlah untuk orang-orang yang berhikmat tinggi, tetapi untuk orang-orang yang sederhana. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 16-20, menyelipkan 3 doa yang membawa kita kepada satu arah, yaitu menikmati pribadi Tuhan. Menikmati Tuhan dalam kepenuhannya. Kita akan baca sama-sama Efesus 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Ini doa yang pertama. Yang kedua, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Itu doanya ditutup dengan sebuah pujian kepada Allah, bahwa bagi Allah yang sanggup melakukan lebih besar dari apa yang kita harapkan dan doakan. Paulus berdoa untuk 3 hal. Supaya Kristus ada dalam hati setiap jemaat. Supaya jemaat berakar dan berdasar dalam kasih. Yang pertama. Yang kedua, supaya jemaat memahami volume begitu besarnya kasih Allah dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, supaya jemaat dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Kita akan lihat yang pertama. Supaya Kristus ada dalam hati kita, supaya jemaat berakar dan berdasar dalam kasih. Dalam hubungannya dengan akar, kita ingat perumpamaan tanah yang berbatu-batu.
Akar itu dikatakan kuat ketika berhasil menembus ke dalam sampai menemukan sumber air kehidupan itu. Hal itu terjadi dalam sebuah kerangka yang disebut penderitaan. Dalam penderitaan kita, apakah yang muncul? Apakah yang meluap adalah kasih Kristus atau yang lain? Ketika dalam penderitaan, pegangan kita goyah atau tidak, itu tergantung akar kita dalam atau tidak. Paulus berdoa supaya jemaat yang sedang mengalami penindasan, yang sedang mengalami pergumulan, berakar di dalam Kristus. Karena jemaat yang berakar adalah jemaat yang kuat. Efesus 3 ayat 12-13 dikatakan demikian. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kalau sampai di sini kita akan berkata yes, amin. Karena kalau kita berdoa kita sampai kepada Allah. Tapi ayat yang ke-13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Semakin kita memahami kasih Tuhan, semakin kita masuk lebih dalam hatinya Tuhan, kita akan berkata kepada penderitaan, terima kasih. Karena dengan penderitaan kita lebih dalam berakar kepada Tuhan. Kita lebih ngoyot, bahasa Jawanya, lebih masuk ke dalam hatinya Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tanda bahwa akar yang mencapai kedalaman itu adalah mampu melihat Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Saudaraku, tetap percaya bahwa rancangannya adalah rancangan penuh harapan, penuh damai sejahtera, rancangan yang terbaik buat setiap kita. Akar yang dalam membuat Sadrah, Mesah, dan Abednego mampu tetap kuat bertahan meskipun sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Paulus dalam keadaannya yang sakit, usianya yang menua, kekuatannya melemah, tantangan tambah besar, penjara dan siksaan, bahkan kematian menghadang dia. Akar yang kuat mampu melihat pengharapan akan kekekalan itu. Dia berkata, manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Kesulitan dan kegelapan itu hanyalah supaya akar kita makin tertancap ke dalam. Yang kedua, Paulus berdoa supaya setiap jemaat memahami volume besarnya kasih Kristus. Ada 4 dimensi yang Paulus sebutkan, lebar dan panjang, tinggi dan dalam kasih Kristus. Dan mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Seorang Paulus, seorang ahli Taurat yang disentuh oleh Allah sendiri, bukan karena pengetahuannya mencapai pencerahan, tetapi lewat mujizat ketika perjalanan ke Damsyik dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Memahami Kristus bukan berarti paham ilmu tingkat 1, 2, 3 atau tingkat 9. Memahami Kristus adalah bagaimana keseharian kita dengan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 berkata demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat,
Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita dijangkau Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena elok paras kita, namun karena kasih-Nya besar dalam hidup kita, volumenya yang begitu besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Memahami itu tidak mudah. Seorang pengajar Israel di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-10. Nikodemus, Yohanes 3 ayat 10-11. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Saudaraku, seorang pengajar, seorang yang tingkat kerohaniannya harusnya tidak diragukan karena dia ahli agama. Namun tidak bisa menjangkau kedalaman, tidak bisa menjangkau esensi dari hubungannya, tidak bisa mengerti esensi dari tingkat kerohaniannya itu. Karena kasih itu hanya bisa diresapi lewat keseharian dalam hidup kita. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana percakapan kita dengan Tuhan, itu yang akan menentukan bagaimana engkau memahami betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya kasih Kristus dalam hidup kita. Nikodemus yang sekali ketemu berbicara dengan Yesus, mengalami perubahan. Buktinya di dalam Yohanes 19 ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidupnya. Perjumpaan kita dengan Yesus akan mengubah hidup kita. Perjumpaan kita setiap hari dengan Yesus akan membuat kita memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, doanya adalah supaya jemaat dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, berkata demikian. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudaraku, kepenuhan Allah berarti hidup kita bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengenal pribadinya, semakin kita diubah serupa dengan Dia. Apakah mudah? Tidak. Untuk sabar aja sulit. Untuk rendah hati sulit. Tapi kalau kita makin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, kita akan diubah menjadi serupa dengan Dia. Galati pasal yang kedua ayat 20 berkata, namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Semakin kepenuhan Allah itu ada dalam hidup kita, semakin kita diubah sesuai dengan gambarannya. Haleluya. Ada sebuah lagu ini populer oleh seorang pendeta yang bernama J.E. Awondatu. Beberapa hari yang lalu pulang ke sorga. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, ku ingin menikmati pribadimu, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Amin Tuhan. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu.
Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di dalam kekekalan. Kamu lihat, saudaraku, doa yang Paulus naikkan kepada Tuhan adalah supaya Kristus tetap ada dalam hati kita. Supaya setiap kita berakar dan berdasar dalam kasih. Supaya setiap kita memahami betapa lebar, betapa dalam, betapa panjang, betapa tingginya kasih Kristus dalam hidup kita lewat perjumpaan, encountership setiap hari dengan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya setiap kita mengalami kepenuhan Allah, menjadi serupa dengan Dia. Kita akan nyanyikan pujian ini dan kita akan tutup dalam doa. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun setiap kami. Roh Kudus-Mu menuntun langkah setiap kami berjalan dalam hidup keseharian kami. Kalau kami mengejar mukjizat, kadang-kadang sepertinya mukjizat itu mengecewakan ketika kami harus berhadapan dengan salib. Padahal itu mukjizat yang terbesar dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan. Kalau kami mengejar pengetahuan, kadang-kadang pengetahuan itu bukan untuk orang yang berhikmat tinggi, tetapi untuk orang-orang yang sederhana. Tapi kami mau mengejar pribadi-Mu Tuhan. Kami mau mengejar keseharian bertemu dengan Engkau, perjumpaan dengan Engkau setiap hari yang akan mengubah hidup kami. Ampuni kami yang tidak sempurna ini. Tapi Tuhan, teruslah berkarya dalam kehidupan setiap kami. Dimanapun anak-Mu ada,
Saat pagi hari ini Tuhan jamah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada aliran-aliran kuasa-Mu yang bekerja melalui hidup kami. Ada pancaran-pancaran sungai air kehidupan yang memancar dalam hidup kami, yang membersihkan kami, yang menolong kami menikmati Tuhan dan karya-Mu dalam keseharian kami. Anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, apapun jenis sakit penyakitnya, kami percaya jamahan-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jamahan-Mu menyembuhkan, memulihkan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam kesulitan keuangan, dalam kesulitan hari-hari ini. Kami percaya ada pertolongan yang ajaib. Tapi kami tidak bergantung pada cara-Mu menolong, tapi kami mau bergantung kepada Tuhan. Terjadi pertolongan yang ajaib itu. Lewat 1001 cara Tuhan sanggup menolong setiap kami. Jadi pertolongan-Mu buat setiap kami. Berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Saudaraku, tengadahkan tangan kita. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Sang Putra, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, berikan pujian bagi anak domba. Lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat